lagi. Oh, ada saya. Satu aja nggak apa-apa. Yang tadi ya, coba jalanin lagi ya. Mudah-mudahan jalan. Ya, terlihat di sini jalan ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang aneh gitu, waduh, nggak tahu kenapa, restart aja PC. Saya tadi pusing, saya jalan-jalan kenapa? Restart aja. Aneh gitu soalnya. Yang harusnya jalan jadi nggak jalan gitu. Ini lagi running software. Ini udah lagi running, jadi kan nggak keluar ini setupnya. Ya itu Windows ya, Bill Gates. Mungkin karena tadi ada PowerPoint segala macam, dia punya tadi dari di dalam. Ini juga lambat sekali nih, harusnya nggak selambat ini. Yang kecil kok program. Namanya Pak, powernya ini ya, powernya di aja tadi coba ini ya? Iya. Ini lambat sekali, mestinya tetap nggak tahu kenapa. Dia bukan install kan? Enggak setup, ya install Setup dari awal. Ini lambat sekali. Sibuk banget ya, nggak tahu ngapain. Syaratnya ya lama. Keluar di musik tadi. Nah, lama sekali tuh. Ini udah keluar. Lama sekali. Nggak tahu kenapa nih lambat. Aneh. Ini langsung aja. Install mungkin di tempat yang baru karena ini sudah pernah install sih. Jadi saya akan mulai fresh dari key manager. Oke, ini RKey Manager sudah selesai diinstal. Jadi kalau kita masuk ke tadi sini ada. Ya. Pertama kali instalasi, pertama kali kita jalanin RKey Manager, dia minta system code. Apa itu system code? Itu customer number. Jadi orang-orang si Ramadan nggak ada sih. Itu minta sistem code.
Dia minta sistem code, benar-benar minta customer number gitu ya. Customer number saya nggak tahu deh ya, apakah di OP yang simpen misalnya 001 untuk cempaka misalnya, 02 untuk numeric gitu. Enggak, numeric only. Numeric only. Iya. Berapa digit? Maksimumnya 6. Cuma Berarti tanggal aja kan, tanggal. Ini nggak boleh sama dengan setiap hotel ini. Sama boleh, jadi yang bisa buka itu. Oh. Sama nggak apa-apa, tapi nanti yang orang yang A, yang B bisa buka A. Karena dicek, kapan kali sistem code ini dicek. Dan ini satu-satunya kesempatan pertama dan terakhir untuk input. Selama nggak install baru, tidak akan keluar lagi, jadi tidak akan kelihatan. RQ manager. Ya. Ya. Oh, kecuali dia install di tempat apa? Di directory lain, gitu kan? directory lain. Kalau misalnya dia lupa sistem code-nya ya udah, berarti dia mesti keliling lagi tuh. Kalau ada 1000 kamar dia mesti 1000 kamar lagi programnya. Jadi ini untuk customer sebenarnya vital ya, informasi vital. Dan ini dilakukan pertama dan terakhir kali install. Ya. Install selalu dia minta sistem tadi. Karena kita pakai 66666 supaya gampang ini, saya pakai maksudnya 666 aja. Biar gampang. Ya, 6 kali. That means 1 juta hotel. Saya nggak tahu, lupa berapa sih total itunya maksimumnya kalau nggak salah. Oh, Kalau nggak 6 sampai 9 gitu. Belum 6. Belum tentu 6. Minimum 6. Mungkin kalau si Siswanto di dalamnya 9 sih, cuma saya nggak tahu. Oh ya udah. Mungkin 9 ya, mungkin 6 tambah atau 9, tapi kita pakai 6. Sejuta hotel takut kurang. Oke, saya pakai 6 kali ya. Udah hilang. Langsung hilang, dia minta release code. Nah, ini lain lagi. Ini adalah proteksi dari RT Manager. Jadi untuk berbayar gitu. Jadi dia minta release code-nya. Minta release code. Nah, ini dia minta release code. Nah, saya harus minta. Oh, ini kayak yang buat ini Pak, antrian yang kayak TV, TV. minta ke Alvin atau ke semua manajer sih sebenarnya. Semua level manager bisa. Jadi saya bisa kirim SMS. Saya kirim SMS. Ada ya. Kalau udah ketemu ginian langsung kontak Alvin. Bilangnya kontak apa? Minta code. Kalau di SMS-nya Ini mesinnya itu. ada komennya sih, ada komennya. SMS kemana? Biasa. Oh ke ini, server kita. Wah, canggih. Jadi saya masukin ini. Kan ada mesin code-nya di sini, ada komennya saya masukin. Bisa lihat apa nggak sih yang dimasukin? Bisa ada komennya di. Can we see your screen? Wah. Apa yang di SMS ini? Ini yang masukin ini pada saat kita instalasi pertama kali dong. Betul. OP lagi install gitu ya. Iya. Tahu sebenarnya. Empat, 11 April. Oh, angka bit yang tadi pertama kali itu orang bisa minta kode nggak? Maksudnya kode khususnya sendiri. Nah itu harusnya selama ini si Nuni sih dia yang issue gitu. Si Nuni yang issue, dia ingat si A, si B, si C dia Iya, kayaknya. di customer nggak dikasih tahu pokoknya game-gamenya pokoknya gue inputin aja. Ya, Kalau kan customer kan minta macam-macam kan, wah Iya. ini kita berdiri tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tolong dimasukin tanggal berdiri kita aja dah. Wah, ya terserah sih sebenarnya itu dari kebiasaan kita aja mau gimana itu. Kalau si Nuni dia langsung dia sendiri ya. Ya sebaiknya kita aja. Kalau ini nggak bisa minta ada ini. Enggak, ini kita generate ini dari kalkulasi semuanya untuk proteksi ini dari hard disk, serial numbernya hard disk, MAC address, internet segala macam dikompal keluar Oh, satu nggak bisa nomor. pindah ini? Hah? Nggak bisa dikopiin ke sistem lain terus? Komputer lain. Tergantung aplikasinya saya.
Enggak Kalau- sekarang. Kalau ini, kalau sekarang nggak bisa. Kalau melalui SMS nggak bisa. Kalau melalui software yang saya buat via software yang saya generate bisa. Karena ada yang kemarin kita ngomongin bisa. Oh jadi untuk dapat ini bisa dua cara sebetulnya. Iya. Pakai SMS atau telepon ke orang kita yang berkuasa di sini, dijalani program keluarga itu disebutin terus dia masukin. Oke. Ya. Jadi ada dua cara. Kalau ini nanti setiap kali login nanya lagi apa Pak? Enggak. Ini proteksi aja pakai yang gantiin dongle lah. Gantiin dongle. Ini buat gantiin dongle proteksi software kita. Jadi ini menggunakan software sekarang udah. Oke, ini saya udah masukin. Di sini ada komennya CSO Kigen dan ini masukin ininya. Saya akan kirim. CSO Kigen apa Spasi. namanya spasi and then itu. Ya. Terus Udah kirim aja ke biasa ke CSO Nito biasa. Saya udah kirim. Dia sending. Jangan pakai flexi ya. Kadang-kadang flexi nggak nyampe gitu. Oh. Ampun deh. Pantesan Pak, saya kalau kirim Yang paling enak tuh pakai DSM. Kalau pakai Asia kita pakai Asia. Dapat balasannya. Hah? Oke, saya baca di sini. Pak, itu untuk Cisco sendiri harus angka ya Pak ya? Huruf? Iya, angka tok. Angka tok saya nggak tahu. Masih kita pakai 6. Saya rasa sih bisa 9. Karena si Siswanto bisa nampung 9. Kayaknya sih 9. Kita bermain. Nah, di sini ada tulisan ya code generated buat itu, nomor itu adalah bla 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 bla. Berapa banyak? Banyak ini berapa ya? 16 digit kali. Saya akan masukin. 16 sih mesti dimasukin sini gitu. Iya. Kalau saya akan masukin ya. Oke, ini demo maksudnya kan? Orang Enggak. semua dapat demo. Enggak, ini kalau udah masukin ini, kalau udah masukin angka ini, unlock langsung. Unlock berapa lama? Unlock seterusnya. Kalau masukin kode ini, kalau mau demo jangan masukin angka ini. Waktu minta CSO Kigen, masukin tanggalnya, tanggal expirednya. Ini kan ada 8 digit clock kan. Tahun, century, tahun, bulan, tanggal. Masukin ini jangan, ini udah diabaikan. Nah, kalau misalnya pakai angka itu di copy kemanapun bisa. Kalau nggak pakai ini, angka ini waktu generate code generated yang di, misalnya saya pakai CSO Kigen masukin angka itu. Misalnya saya mau bikin dia, demo version aja deh buat coba. Saya masukin CSO Kigen 2013 07 01. Nah, terus dapat kode. Ya pokoknya 7 Januari gitu, 7 Januari expired gitu. Ya saya masukin itu. Jadi dia ngomong ini juga saya masukin ini 2013 01 07 gitu. Nanti jam tanggal 7 Januari expired. Formatnya tahun dulu. Biasa format kita. Format Di desain. century, tahun, bulan bulan, tanggal. Balik ya. Tahun bulan Karena sistem selalu begitu. Ya. 8 digit. Lo sekarang ini memang jadi dibuka begini atau memang itu semua orang bisa kirim? Nggak bisa, cuma manajer ke atas. Oh, oke. Jadi selama ini cuma Alvin sama saya yang sering. Sekarang cuma 2, jadi if I go ini Kigen. Bisa aja bisa. Kan manajer ke atas. Oh, oke, Semua manajer bisa sebenarnya. Yang mana Cuma- telepon yang mana yang GSM? Iya, Dua-dua. dua-dua. Sudah refleksi jangan deh. Nyampe. Oke. Nggak nyampe-nyampe. Jadi semua manajer dua-dua. Karena ini saya masukin ini, mau dicoba tanggalnya. Jadi saya minta, saya bisa masukin tanggal berapa aja sih. Kita coba ya. Ini kan dia minta ini nih. Saya tadi masukin beneran nih, udah dapat saya key-nya. Kalau saya masukin ini langsung unlock. Oke, kita coba yang demo. Yang demo dulu ya. Demo dulu. Kalau kita minta demo tuh berapa lama Pak expirednya? Paling lama? Paling lama 3 bulan saya lock. Jadi kalau masukin 2099 gitu ya. Wah, enak nih 2099 kayak udah mati pun masih bisa jalan itu. Enggak, saya lock 3 bulan kalau ini. Tapi kalau bisa lewat software saya bisa 2099 atau 9999 pun bisa. Nah, kalau yang itu dikunci juga. Anda manajer aja. Yang itu nggak bisa, lewat SMS nggak bisa. Enggak, yang demo. Oh iya bisa.
Yang manajer doang, Pak. Ya manajer saja juga tetap. Oh, oke. Jadi saya akan masukkan misalnya apa ya? Tanggal berapa ya? 1 hari deh ya. Ya. 1 hari. Berarti nggak usah send ke JSON itu ya Pak ya, kalau tentuin tanggal ya? Ya harus dong. Kan pakai SMS. Jadi sekarang saya mau kirim lagi nih ya. Saya kirim Ya, lagi. CSO Kigen. CSO Kigen. Spasi. CSO Kigen. Spasi berapa? 2013. 01 besok berapa ya? 05. 4. 04. Malah ya, aman 2 hari. 05. Ya. Saya ketik sini CSO Kigen spasi 2013 0105. Kirim Jadi ke server. kirim. SIM. Saya selalu pakai SIM yang pakai flexi. Ya kirim send, kita tunggu. Loh, jadi artinya sama semua dong. Sama semua dan dalam hal ini bisa kalau udah kalau ini copyin ke platform lain, ke PC lain jalan. Enggak, bukan. Kalau udah tanggal 5 ini dapat 1 nomor. Ya udah, nggak usah kirim lagi. Bisa. Terus Bisa. nomornya Sampai aku tanggal yakin. 5 tapi. Iya, sampai tanggal 5. Nanti saya dapat balasan. Nah, sini ada kode. Saya masukin kode yang ini ya dulu ya. Nanti baru kita unlock dengan kode yang beneran. Jadi saya masukin nih ada tulisan F7 A0 C7. Oh, tak dapat apa ya? Dia tolong apa? Bacain. Oh, sama semua ya. F7. Jadi dia sama F7. ED 80, Untuk ED 27, 9D, ulang F7 A0 C7, C7 ED 80, C7 ED 80 80, terus ED 27, ED 27 9D. 9D ya. Nah ini segitu banyak digitnya. Kita okein. Dia kayak meter listrik aja. Nah, jalan. Kalau kayak begini jalan langsung. Berapa digit meter? 12. 12. 16. 16. Kan banyak meter listrik. Oke. Kalau udah lihat gini udah jalan. Cuma di sini ada tulisannya nih. Expires Saturday di bawah sini. Oh, ditulis terus gitu. Iya. Ya, itu bedanya. Langsung kalau tanggal 5 expired. Mau dicoba apa nggak usah? Nggak usah kali ya. Pokoknya tanggal 5 dia akan expired. Jadi customer yang kita instalasi pertama kan supaya dia takut nggak bayar, kita protect pakai ya betul. Memang gunanya untuk itu. Hah? Gunanya untuk itu, dimatiin. Iya, kita kasih Kalau dia nggak bayar gitu, ya udah kan biarin. muncul expirednya dia. Expired, lama-lama nggak bisa dipakai. Enggak, di bawahnya tulis bahwa dia expired, bisa kita 3 bulan lagi. Iya, Muncul 3 bulan lagi. muncul. Kalau muncul nanti jadi curiga dong. Enggak, yang maksudnya Honda itu di bawahnya kelihatan terus gitu. Kelihatan. Dari mula kelihatan expired Iya. tanggal berapa. Dia bisa ketahuan jadi kalau customer Maksudnya bisa nggak dimunculkan? tidak dimunculkan. Yang nanti ketahuannya udah expired aja gitu. Iya. Iya. Bisa aja di hide. Ya maunya begitu. Jadi pada saat instalasi kita langsung install aja, pokoknya 3 bulan aja. Nah, sebelum 3 bulan udah bayar, ya kita naturalisir aja gitu. Tapi selama ini sih jarang-jarang sih orang customer ngeliatin melototin gitu kan. Peduli, dia nggak peduli sih. Ya, kalau orang yang teliti, Dia expired, gila ditulis expired, dia baca lah. Masa tiba-tiba tahun 2013 mati di takutnya timbul perdebatan gitu. Pak, ini kenapa expired 3 bulan lagi, Pak? Ya kan Bapak belum bayar. Gua pasti bayar. Aku sekarang mau bayar. Aku duluan ya. Saya lagi cari tahu nanti kalau misalnya ini kita mau cari tahunya gimana gitu ya. Kalau misalnya kita kalau misalnya dihilangin di sini mesti ada cara lain untuk cari tahu bahwa si customer ini expired ini kita mesti tahu juga kan. Mesti tulis gitu. Ya capek deh kalau nulis di catatan banyak-banyak misalnya. Enggak, tulisannya expired aja tidak diganti ya, sebenarnya bahasa apa kayak bahasa kita. Sama Bahasa Arab. Ya, pokoknya nanti nggak tahu tuh kode. Ya, oke, nanti kita pikirin itu. ya ini kan untuk demo untuk lihat ini supaya bisa apa ini
ada tulisannya di sini. Nah sekarang saya mau masukin yang beneran, jadi unlock ya. Saya kalau mau unlock misalnya ini udah bayar dia gitu, nah kita register ulang. Nah saya masukin beneran tadi udah dapat kan SMS-nya saya masukin. Dimasukin apa kalau unlimited? Ya itu masukin FDE 4F itu Pak, saya masukin coba aja. Kode dari situ. Iya. Machine code-nya. Ini ada BCA nih nggak tahu kenapa. BCA 50 C50 C82A Uppercase ini. lowercase saya belum coba, cuma amannya pakai apa sih? 2A Jadi pokoknya 7F sama ya. 7F 6 D99. Oke. Langsung unlock bawahnya statusnya. Oh, udah tulis unlock juga. Iya. Ini langsung udah selamanya. Dan untuk mesin ini begitu di unlock udah untuk mesin ini. Untuk selamanya tapi untuk satu mesin ini. Jadi kalau misalnya dipindah ke server lain, PC lain nggak jalan. Kalau udah unlock begini Nah, nanti kalau misalnya dikunci. kejadian seperti pernah kejadian juga kita, ini customer udah unlock nih, unlimited, belum bayar. Nah, kita susupin agen spy kita nih, dia buat kita ke sana, pakai supaya bikin expire 3 bulan lagi. Bisa. Mau register lagi aja, kita mau coba balikin lagi aja ke misalnya ke yang tadi, coding yang tadi. Coding yang tadi register lagi. Oh, Register lagi. oh, kasih tangan. Masukin lagi yang tadi. Oh, ya, oke. Ya, langsung didemoin kali ya. It's keluar. Loh itu tadi browser ya? Bukan, itu konsolnya. Itu Jadi servernya. si server konsol ada GUI-nya. Iya. Server konsol masuk. Oh nggak ada password ya? Nggak ada. Ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya assuming itu mesti di secure ini, nggak usah ya? Oh nggak bisa ngapa-ngapain except register. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan di sini pertama kali kita setup, di sini ada default value sih memang. Ya. Ini saya mau kasih tahu aja nih. Misalnya udah kayak begini, wah udah jalan ya, asik nih gitu kan. Oke, kita coba web aja. Jadi supaya orang teknisnya kenapa pernah ada kesalahan seperti itu di si Ramadan bisa jalan kan? Nah, kita udah tahu dia di sini ada ininya statusnya ya, dia lagi dengerin listening di port di IP sekian, port sekian untuk TCP-nya dan 80 untuk HTTP ya. Jadi kalau kita nge-browse ke sana, karena saya di mesinnya sama, saya ketiknya localhost. Kalau enggak ya mesti pakai IP yang itu. Karena dia portnya 80, kan HTTP standarnya 80 ya. Ini 80. Jadi saya nggak usah ketik 80. Kalau bisa pakai port yang lain. Nah ini. Nah, dia minta, oke. Saya masukin default passwordnya Leticia Primula biasa. Akan terjadi kejanggalan. Lihat screennya ngaco gini ya. Cuma ada lockout doang gitu. Kenapa? Nggak ada menu sama sekali. Kenapa? Nah, kenapanya itu ini. Karena pertama kali kita install, ini harus diisi gitu ya sebenarnya. Ini kan cuma dummy doang. Ininya harus diisi sebenarnya semuanya. Ya. Kalau misalnya ini tadi udah jalan begitu aja kita langsung browse, nah ini akibatnya seperti ini gitu. Jadi kalau bagian orang teknis, kalau misalnya ketemu screen yang seperti ini cuma ada logo, kenapa nggak ada menu apa-apa nih? Nah itu cara fixnya adalah ini harus diisi gitu ya, karena ini instalasi pertama kali. Ya, ini harus diisi. Terutama ini sih buat diagnostic test doang, nggak perlu sih sebenarnya. Ya, yang perlu diisi adalah ini. Ya. Walaupun dia udah bilang 80 gitu ya, di sininya udah ada keterangan itu, tapi